Pengalaman menariknya itu waktu research project. Jadi research project di UCS saya itu Halo, balik lagi di podcast HJS with Merlin here, dan hari ini kita kedatangan tamu spesial jauh-jauh dari Malaysia. Nah, ini dari UCSI, salah satu kampus terbaik yang ada di Kuala Lumpur. Nah, di sini saya sedang bersama Ko Victor dan juga Samuel, dan mungkin dari Ko Victor boleh perkenalkan dirinya dulu. Yes, thank you Marlin. Hai, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Victor. Jadi kami dari UCSI University Malaysia. Jadi kebetulan aku representatif dari UCSI University Malaysia. We are one of the top private university in the world. Nanti untuk lebih detail, nanti Marlin akan banyak bertanya. Mungkin di sebelahku yang ganteng bisa perkenalkan diri juga. Silakan Samuel. halo semuanya, perkenalkan saya Samuel Adolfo Mariano Sanam, biasa dipanggil Sam atau Samuel. Saya alumni S2 Master in Strategic Communication dari UCSI University. Oke, nah UCSI ini sendiri, aku selama ini penasaran nih, UCSI itu singkatan atau gimana? Sebetulnya jadi mungkin ada sejarahnya ya di balik dari nama UCSI. Jadi emang secara brand name-nya kita sering disebut UCSI University. Sebenarnya dulu itu kita awalnya memang Sedaya International College. Jadi dulu itu kita kampus yang memang sudah lama. We have been established dari tahun 86 sebetulnya. Jadi 86 kita berdiri, berkembang. Dulu orang sering sebut namanya itu Sedaya College. Lalu seiring berjalannya waktu, kami berkembang, lalu kami menjadi University College Sedaya Internasional. Sebenarnya kami sering disebut jadi UCSI gitu. Sebenarnya singkatan dari University College Sedaya Internasional, tapi karena memang kami populer dengan nama itu, akhirnya kami berubah nama, jadi brand name-nya jadi berubah menjadi UCSI University. Seperti itu. I see, pantesan. Jadi sekarang itu kita sebutnya memang UCSI, dan emang nama backend-nya lah UCSI. Oke, nah mungkin bisa perkenalan sedikit nih tentang UCSI, tentang kampusnya, lokasinya di mana aja, kemudian jurusan favorit yang selama ini ada di UCSI itu apa aja gitu. Ya, kalau kita berbicara lokasi, sebetulnya kampus kita berkembang sedemikian pesat. Kami punya 4 campuses, jadi kami punya 4 campus sebetulnya. Yang pertama, lokasi main campus kita itu di daerah Kuala Lumpur, Taman Konot Ceras. Nama jalannya, areanya sendiri itu Jalan UCSI saat ini ya. Jaraknya kalau untuk yang di Kuala Lumpur, Taman Konot Ceras itu jaraknya kurang lebih sekitar 45 menit dari airport Kuala Lumpur International Airport. Kalau dari tengah kota, Bukit Bintang, Sungai Buang, ya daerah area-area metropolitan lah, KLCC, itu jaraknya cuma sekitar 15 sampai 20 menit. Ya, yes. Terus kami punya kampus kedua itu di Kuching, Sarawak. Jadi kampusnya dekat dengan Kalimantan, Pontianak. Tapi kampus kami juga di Kuching, Pontianak ini is very beautiful campus karena kampus ini jadi satu dengan UCSI Hotel, yes. Yang ketiga, kampus kami di Spring Hill, Port Dickson Campus. Jadi kampus ini khusus untuk fakulti atau program medicine dan nursing. Karena kampus ini juga jadi satu dengan UCSI Hospital. Yes, dan terakhir kampus kami di Bangladesh. Tapi memang majority student Indonesia belajarnya pertama pasti di Kuala Lumpur. Jadi Samuel ini juga belajar di Kuala Lumpur. Dia tahu very detail sampai area-area di Kuala Lumpur. Jadi kalau siapa tahu pendengar atau penonton dari YouTube HJS ini, misalkan mau tanya jalan-jalan di Kuala Lumpur, tempat-tempat makan yang enak, ya bisa tanya sama Samuel. Bisa jadi tour guide-nya ya, Kak Samuel. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Kalau kita bicara program, kita punya fakulti, kita punya 13 fakulti ya. 13 fakulti, kita punya 130 sampai 140 program. Banyak sekali. Sebetulnya kalau disebutin satu persatu tuh nggak bakal cukup sampai 1 jam podcast kita ini. Tapi yang paling the best-nya memang seperti music, design, hospitality, culinary, event management, social science, applied science, ya, mass communication. Nah, kita banyak sekali, dan juga program bisnis dan engineering. Salah satu yang memang favorit tempatnya kita.
Favorit ya. Yes. Nah, Samuel ini sendiri kan alumni dari UCSI nih. Kira-kira di pandangan kamu kelebihan dari kampus UCSI ini apa sih gitu? Kalau di pandangan aku, pertama ya, UCSI itu high reputation untuk secara world rank kita di peringkat 265. Terus kalau di Asia kita peringkat 45. Kalau di Southeast Asia kita di peringkat 9. Dan juga kalau di Malaysia kita sebagai the best private university dan secara reputasi. Kemudian dosen-dosennya ramah, easy going dan juga friendly. Setelah itu environmental sustainability juga. Seperti itu sih. Menarik banget. Jadi kalau misalnya kalian pengen kuliah di Malaysia, UCSI ini adalah salah satu universitas yang dari HJS sangat merekomendasikan teman-teman untuk join gitu. Selain pilihan jurusannya juga banyak, mereka itu di Malaysia tadi seperti yang disebutkan sama Samuel ya, mereka itu the best university ya untuk private university di Malaysia. Nah, kan di Malaysia itu kan banyak banget nih universitas. Why UCSI? Ya pasti kalau kenapa UCSI University Malaysia ataupun dibandingin dengan universitas yang lain ya, masing-masing universitas pasti memiliki keunikan kelebihannya masing-masing sih sebetulnya. Tinggal tergantung bagaimana calon mahasiswa ingin belajar di lokasi seperti apa. Itu yang pasti kita pertama kali mereka akan lihat. Secara program ya memang kami salah satu universitas yang memiliki program yang paling lengkap ya, bukan hanya lengkap tapi memang secara portfolio reputasi rank kami seperti yang diceritakan sama Samuel itu we are one of the top private university di Malaysia. Seperti kita ketahui bahwa Malaysia pun sebetulnya kalau kita lihat untuk belajar untuk student Indonesia itu kan jaraknya itu tidak terlalu jauh ya. Jadi hanya 2 jam penerbangan singkat. Untuk secara living cost is very affordable. Seperti yang kita ketahui kalau mungkin untuk living cost di KL di Kuala Lumpur itu mungkin sekali makan mungkin bisa 8 ringgit, 10 ringgit ya. Jadi secara kita bilang living cost itu mungkin sekitar 4 sampai 6 atau 7 juta lah. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga secara ranking wise, pasti secara ranking wise kami memiliki quality education yang memang sangat baik sehingga kami diakui dari QS World University Ranking kami berada dalam positioning top 1% the best university in the world. Nah, selain daripada itu kita juga provide scholarship khususnya anak-anak yang ingin ngambil diploma S1 ataupun S2, we provide scholarship up to 100% ya. Jadi bisa nanti kontak ke HJS, kirim ke data-datanya segala macam, udah mulai promosi aja ya. Ya seperti itu kurang lebih. Jadi ya scholarship, living cost, quality education, ranking yang memang sangat baik. Yang kelima adalah yang paling menarik adalah we provide internship program magang untuk anak-anak diploma ataupun S1. S2 ada beberapa program memang kita provide magangnya. Nah magang ini tidak semua university diperbolehkan anak-anaknya untuk mendapatkan magang atau internship. We work dengan kita kami kerjasama dengan 4.600 corporate company di Malaysia ataupun di luar daripada Malaysia. We prepare the student untuk mendapatkan pengalaman di dalam CV mereka ketika mereka lulus, mereka punya suatu plus point tersendiri. Nah, itu yang menjadi keistimewaan dari UCSI itu sendiri sih. Seperti itu. Banyak banget kelebihan-kelebihannya ya. Nah, Kak Samuel sendiri sebagai alumni dari UCSI, kenapa pilih untuk melanjutkan S2-nya di UCSI gitu? Kalau berdasarkan pengalaman aku sebagai alumni Master in Strategic Communication, jadi secara ranking, kemudian living cost, kemudian nggak terlalu jauh juga dari Indonesia. Kemudian kalau kuliah di UCSI itu banyak banget experience-nya, termasuk dengan internship, kemudian untuk networking itu juga sangat membantu. Kemudian dosen-dosennya itu benar-benar membantu kita dalam bentuk supervise. Jadi kalau S2 kan ada namanya tesis gitu-gitu, terus ada research project, itu dibantu secara detail sama si dosen pembimbing kita. Full support lah ya. I see. Nah, untuk anak-anak yang anak-anak saat ini zaman sekarang lah ya, mereka itu kalau misalnya nyari tempat kuliah pasti mempertimbangkan untuk career opportunity-nya gitu. Nah, kalau dari UCSI soal karir itu gimana gitu untuk lulusan-lulusan?
Ya, ini pertanyaan yang menarik sebetulnya. Kalau kita bicara karir, prospek ataupun pathway to work, sebetulnya seperti yang kita sudah singgung sih tadi. Jadi UCSI ini kita memfasilitasi student untuk mendapatkan internship atau magang, ya. Terlebih untuk anak-anak S1 yang memang mereka aimingnya adalah ketika mereka lulus S1 mereka akan pengen finding a job atau working to find a experience first before they continue further for their postgrad atau master. Nah, di kampus kami punya satu departemen yang memang khusus untuk memfasilitasi student-student itu untuk dapat bekerja atau internship ya di Malaysia. Rata-rata duration untuk internship itu biasa sih minimum 3 to 6 months maksimum, bisa dimulai dari tahun pertama, kedua atau ketiga. We not guarantee, but we help the student and supervise the student. Jadi kami di satu departemen itu sendiri. Yang kedua, di kampus kami 1 tahun itu bisa ada 1 atau 2 kali biasanya kita ada job fair di kampus kami di UCSI University. Nah, dalam job fair itu student misalkan mereka ongoing untuk proses internship ataupun mereka ongoing untuk mereka proses untuk lulus dan mereka mungkin mereka would like to find a job lah in Malaysia, they can start in the job fair also, seperti itu. That's a process. First step. Jadi first step itu ada di tempatnya kami dan kami membantu dan kami sangat mendukung anak-anak kami seperti itu. I see. Berarti ada kemungkinan juga ya buat student dari Indonesia untuk nanti ke depannya lulus dari CSI untuk kerja di Malaysia juga ada. Yes, of course, it's a big opportunity. Walaupun sebetulnya kita nggak pernah akan bilang bahwa we will guarantee 100%. No, we will never guarantee. Tapi kita memiliki track record 100% employability rate. Yang artinya setelah mahasiswa itu lulus, at least ada rentang waktu tertentu yang mereka bisa mendapatkan bekerja ataupun mereka membuka lapangan pekerjaan itu sendiri. Seperti itu, Melin. Oke deh. Nah, kalau untuk kuliah di UCSI kan biasanya ada beberapa hal yang perlu disiapkan ya. Untuk beberapa jurusan mungkin ada yang perlu portfolio atau something like that. Nah, kira-kira apa aja sih yang penting untuk disiapkan sama anak-anak SMA yang menuju lulus nih gitu? Ya, pasti gini. Poin yang pertama yang paling penting. Ini yang paling penting ya untuk para pemirsa HJS. Jadi poin yang pertama yang paling penting adalah kalau kamu mengincar atau atau memiliki fokus kepada scholarship atau beasiswa, ingat bahwa beasiswa itu pasti satu, ada deadline tertentu, ada rentang waktu tertentu untuk pendaftaran, dan yang ketiga memang akan ada proses tertentu yang memang harus dilampirkan. Nah, biasanya beasiswa itu pasti kamu harus apply dari 1 year before, 1 tahun sebelumnya. Jadi contohnya UCSI ini memiliki intake Februari, Juni, dan Oktober. Dan pasti anak-anak Indonesia kan pasti mereka masuknya either di bulan Juni ataupun Oktober ya pastinya. Nah, kalau kamu milih bulan Oktober, pasti kamu sudah melakukan pengisian aplikasi itu atau pendaftaran itu atau persiapan dokumentasi kamu itu pada saat 1 tahun sebelumnya, which is dari rentang bulan Juli, Agustus, September, Oktober, bahkan kita sampai memiliki program scholarship up to 100% sampai dengan Desember ini, seperti itu. Jadi biasanya proses documentation is very simple. Biasanya pasti report card atau raport. Kami tidak akan minta ijazah atau SKL. Kali itu untuk next year. Yang kedua biasanya kami minta pasti seperti letter recommendation, lalu certified kalau kamu pernah menang lomba apa, baik secara akademik ataupun non akademik, ya kayak seperti Samuel, ya dia dapat beasiswa sampai dengan 50% di tempat kami, ya dia mendaftar dari 1 tahun sebelumnya waktu itu, pada saat dia proses ongoing, pada saat dia lulus S1, ya dia sudah mendaftar di tempat kami, seperti itu. Ya lalu proses berikutnya ya pasti raport, letter recommendation, sertifikat kalau dia pernah melomba atau pernah partisipasi. Yang keempat ya copy paspor, seperti itu sih. Paspor ya. Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang emang pengen apply scholarship ke UCSI, mungkin sekarang udah kelas 12 ya, udah bisa prepare dari sekarang gitu. Jadi nggak bisa yang kayak tunda-tunda sampai ke tahun depan gitu untuk apply scholarshipnya. Karena kalau untuk tahun depan mungkin udah telat kali ya, Pak ya. Mungkin ada scholarship, tapi ya jumlah amount-nya memang tidak besar. Kalau jumlah yang amount-nya besar, memang kita selalu prepare dari 1 year before. Jadi emang satu lagi selain deadline yang kedua adalah kuota.
kami memiliki kuota untuk applicant, untuk pendaftar. Seperti itu. I see. Nah, kalau misalnya apa namanya, dia mau apply scholarship nih, gimana sih cara cari tahu kayak poin-poin apa aja sih yang mempengaruhi gitu loh untuk dia bisa dapat scholarship? Mungkin kalau misalnya dari Kak Samuel experience nih. Oh ya, salah satu beasiswa yang paling populer untuk Indonesian students itu namanya Principal Award Scholarship. Jadi itu memang beasiswa yang dibuka untuk Indonesian students. Kuotanya biasanya 35 untuk setiap intake. Jadi itu dilihat dari 3 komponen biasanya. Dilihat dari nilai akademik, prestasi, sama nilai interview. Jadi kalau misalkan nilainya 78 sampai 82 itu biasanya dapatnya 15%. 83 sampai 87 itu biasanya dapatnya 25%. Di atas 88 itu biasanya dapatnya 30% dan above. Tapi kalau untuk misalnya anaknya ada achievement during high school, baik akademik maupun non akademik, itu juga bisa di-provide. Kemudian nanti ada wajib interview. Seperti itu. Interviewnya itu tentang apa, pengalaman dia atau Pengalaman atau mungkin tentang kontribusi dia ke UCSI nanti-nya gimana, kemudian kayak kenapa milih UCSI, kenapa ngambil beasiswa ini, seperti itu Iya. sih. Nah, ini kisi-kisi ya buat kalian yang emang lagi prepare untuk best experience-nya dari Samuel ini sendiri. Dari Kak Samuel nih, karena kan udah pengalaman studi di UCSI, kira-kira fasilitas kampus yang ada di UCSI itu apa aja sih? Untuk fasilitas kampus sangat memadai, 18.000 hektar, semua fasilitas lengkap. Kita misalnya NBA Court kita punya 2. Terus kita punya apartemen, namanya UCSI Residence 2. Ada juga asrama, ada juga kondominium. Kemudian setiap fakultas dan jurusan itu masing-masingnya punya ekstrakurikulernya masing-masing, ruangan kelas yang memadai, kemudian pokoknya bisa dibilang semua fasilitasnya lengkap seperti itu. Dan kita juga environmental sustainability, jadi artinya ramah lingkungan dan bebas polusi. Seperti itu. I see. Berarti kalau misalnya akomodasi sendiri, student itu nggak usah pusing-pusing lagi, bisa langsung ambil di UCSI ya? Yes, kami memiliki in-house accommodation. Jadi in-house accommodation itu ada 2 tipe. Yang pertama tipe dormitory. Jadi kampus kami itu punya dormitory namanya kami sebut blok D dan blok E. Ya, jadi blok D dan blok E, dan blok E ini jadi satu dengan Liquardi Hotel. Jadi kalau misalkan parents atau kerabat, misalkan mereka ingin berkunjung, nengok anaknya atau siapapun, ya bisa tinggal di Liquardi Hotel itu di blok E. Satu lagi kami memiliki akomodasi yang terbaru, ya memang baru launching ya, baru-baru ini. Itu namanya UCSI Resident 2 Apartment. Nah, dia tipe seperti ya kondominium seperti Samuel bilang. Cuma menariknya adalah kalau dalam tipe apartemen kondominium ini, ya memang satu apartemen itu ada 4-5 kamar. Ya 4-5 kamar, ada single room, ada juga twin sharing. Jadi maksimal itu kita berdua. Jadi kita tidak seperti kayak accommodation mungkin kampus-kampus lain bisa bertiga, berempat, atau berlima ya. Kalau kita maksimal berdua, seperti itu. Maksimal. Yes, selebihnya ya kita punya facility yang memang lengkap. Ya gym center, kalau anak-anak itu pengen olahraga, NBA basketball court yang sangat besar dengan size NBA. Kami juga punya ya swimming pool, serta kami memiliki beberapa facility yang menunjang program-program yang memang related kepada engineering, maskom. Kami punya broadcasting room, kami punya television production, broadcasting, bahkan sampai dengan ya seperti cyber security lab. Ya, jadi setiap facility ya memang kami pasti menunjang facility, menunjang anak-anak tersebut bisa belajar secara theoretical atau practical seperti itu. Jadi dapat keduanya ya, Yes. gitu. I see. Nah, kalau untuk CCA-nya nih tadi kurikulumnya gitu, apa ekstrakurikuler, mungkin bisa disebutin ya ada apa aja gitu. Kalau ekstrakurikuler, ya kami punya satu departemen yang memang untuk membantu anak-anak dan fasilitasi ya. Anak-anak itu passion atau minatnya apa. Kami punya banyak sekali student activity club, more than 200 activity clubs. Ya, jadi tinggal sebutkan anak itu sukanya apa gitu ya. Gitu. Oke. Yes, speaking,
atau basketball atau taekwondo atau apapun lah. Termasuk juga yang sangat menarik adalah untuk anak-anak Indonesia. Kami memiliki nama organisasi atau nama klubnya adalah Bhinneka. Jadi Bhinneka ini adalah perkumpulan dari perhimpunan pelajar Indonesia yang bisa membantu anak-anak Indonesia apabila mereka menemukan kesulitan pada saat mereka khususnya awal-awal mereka tiba di Kuala Lumpur atau di tempatnya kita ya, seperti itu. Ya mungkin Kak Samuel juga pernah join di Bhinneka juga. Oh, saya bagian student council. Kalau di departemen itu student council. Yes. Salah satu ekstrakurikuler yang saya ikuti. Oke, cool banget. Jadi kalau misalnya yang baru banget ke luar negeri untuk kuliah, terus ngerasa homesick, nah bisa join di situ ya, Pak. Yes, boleh. Dan kami sendiri juga mungkin kadang-kadang ada beberapa studi suka bertanya, Kak, kalau aku kuliah di Malaysia itu sebenarnya selain daripada internship, aku boleh kerja nggak sih sebagai part time? Sebenarnya tidak boleh. Tapi kamu boleh join sebagai student ambassador di UCSI. Jadi kamu banyak sekali departemen-departemen yang bisa membantu anak-anak itu mungkin to find experience and also to get some small income lah untuk makan sehari-hari seperti itu. Mereka bisa join sebagai student ambassador. Ya benar. Ya, student ambassador di departemen manapun seperti itu sesuai dengan kebutuhan dan passionnya dia ya. Iya, karena kan Malaysia kan kalau untuk student kan belum bisa ya kalau untuk part time ya. Nah, dari Kak Samuel sendiri ada nggak pengalaman menarik selama menempuh studinya di S2 di di CSI gitu, pengalaman menariknya? Pengalaman menariknya itu waktu research project. Jadi research project di UCSI itu sebagai bagian dari report saya. Jadi waktu itu kita traveling around Kuala Lumpur area, terus kita berkomunikasi dengan turis, kayak berinteraksi juga dengan turis mengenai pandangan mereka terhadap Kuala Lumpur. Kemudian kita juga promosi tentang fasilitas atau misalkan tempat wisata yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan juga salah satu pengalaman menarik di CSI karena saya menyelesaikan S2-nya 10 bulan kebetulan. Cepet banget 10 bulan. Dan puji Tuhan ya dengan first class honors. Salah satu pengalaman menarik ya. Keren banget Samuel. Nah, boleh nggak aku tahu tentang program-program terbaru atau promosi-promosi terbaru yang ada di UCSI tahun ini gitu? Oke, thank you Valen. Kalau untuk program terbaru sebetulnya banyak sekali sih. Ya, banyak sekali program-program baru yang muncul. Nanti kamu bisa lihat di ucsiuniversity.edu.my. Kalau dibilang program baru, banyak sekali ya computer science. Contohnya kami punya computer science dengan fokus di artificial intelligence, computer science dengan fokus di cyber security, data science. Kami punya beberapa program menarik seperti petroleum engineering, lalu kami juga akan launching master di petroleum engineering juga. Jadi ya bisa dilihat di program list structure kita. Cuman yang paling menarik adalah principal award scholarship yang memang baru kita sebenarnya baru bulan-bulan kemarin sih kita launching, dan kita masih open kebetulan untuk pendaftaran. Desember ini ya. Cuman kita kuotanya terbatas ya, kita based on kuota. Nah, kalau untuk program di UCSI ini, aku dengar-dengar katanya kalau untuk studi musik itu number one ya. Yes. Kita memiliki rank number 42, nomor 42 program musik terbaik di dunia. Wah, di dunia. Dan kami punya program diploma in performance music, bachelor in classical music. Jadi bagi kalian tertarik ke bidang musik-musik klasikal ya, klasik ya. Jadi terus ada juga bachelor of contemporary music. Jadi musik-musik yang berhubungan seperti hip hop, blues, R&B, jazz. Itu programnya 3 tahun. Jadi diploma 2 tahun, bachelor 3 tahun. Kalau kamu ambil master of music juga, kita juga ada master of music ya. Seperti itu. Keren banget nih. Nah, terakhir nih, boleh nggak dari Ko Victor, dari Samuel kasih kayak saran-saran atau kasih semangat gitu buat teman-teman penonton kita untuk motivasi mereka nih untuk studi di UCSI gitu. Katanya promosi ya. Oke. Udah Sam dulu atau Oke, halo semua. Jadi untuk para penonton YouTube dari HJS,
Jika kalian look for study abroad, tapi masih ingin dekat dengan lokasi dengan Jakarta atau Indonesia, UCSI University, ya, the best number 265, ya, ada menjadi option pertama untuk kalian. We provide scholarship up to 100%, so grab the opportunity, apply through HJS. Thank you. Kalau dari aku sendiri, kalau misalnya kalian pengen kuliah di luar negeri, tapi dengan harga yang tidak terlalu mahal, kemudian dengan reputasi yang baik, kampus yang oke, jangan senggan untuk daftar ke UCSI University. Boleh apply beasiswanya juga, dan boleh aja langsung kunjungi ke HJS Education. Sampai jumpa di Malaysia nanti. Sampai jumpa di Malaysia. Oke. Nah, jadi buat semuanya, jangan lupa buat kalian yang emang punya ketertarikan untuk studi di Malaysia, UCSI bisa jadi pilihan kalian karena untuk dari segi programnya banyak banget, ada scholarship, untuk reputasinya juga oke banget, top 1% ya globally ya. Nah, jadi buat teman-teman jangan ragu lagi, bisa langsung aja ke HJS untuk tanya-tanya konsultasi langsung dan kita nanti akan provide informasinya lengkap buat kalian. So, sampai di sini untuk podcast HJS hari ini. Terima kasih untuk Kak Victor dan juga Samuel hari ini yang sudah mau mampir memberikan insight yang sangat berguna banget buat kita semua mengenai studi di Malaysia, terkhususnya untuk UCSI. Dan sampai jumpa di podcast HJS lainnya. Bye-bye.